Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Tusadia. Di sini saya akan mempresentasikan buku tentang pengantar studi Islam, di mana pengarangnya adalah Bapak Dr. Taufik Adillah Syukur MA. Di sini kita sudah sampai di bab 5, yaitu tentang pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, ajaran tentang ibadah. Yang kedua, ajaran tentang iman. Dan yang ketiga, ajaran tentang ihsan. Nah, untuk yang pertama yaitu ajaran tentang ibadah. Ibadah berasal dari kata abadah, yang berarti patuh, tunduk, mengabdi, menyembah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika secara istilah, ibadah berarti ketaatan kepada Allah, tunduk atas segala perintahnya, dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam Islam, pokok-pokok ibadah itu dirumuskan dalam rukun Islam, sebagaimana terlukis pada hadis berikut, yakni Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Nah, di mana bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu disebut dengan syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu, yakni dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah haji ini bagi yang mampu melakukannya, bagi yang kuasa untuk melakukannya. Nah, ibadah itu tidak hanya dengan sebatas dalam menjalankan rukun Islam, tapi ibadah juga berlaku pada semua aktivitas duniawi yang didasari dengan rasa ikhlas. Oleh karena itu, ibadah terdapat 2 klasifikasi. Nah, ibadah dibagi menjadi 2 klasifikasi, yakni yang pertama khusus, kemudian yang kedua adalah umum. Nah, untuk yang khusus itu berkaitan dengan arkanul Islam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk yang umum, yakni segala aktivitas yang titik tolaknya ikhlas, yang ditunjukkan untuk mencapai ridho Allah yang berupa amal soleh. Nah, untuk yang umum ini adalah bebas, tetapi harus dengan rasa ikhlas hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk yang kedua yakni ajaran tentang iman. Nah, iman berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata kerja amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Kemudian, secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Nah, iman atau kepercayaan ini juga disebut dengan akidah. Nah, akidah itu merupakan
Hal yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayai dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-keraguan yang dipengaruhi oleh persangkaan. Nah, keimanan ini dinamakan dengan tauhid. Nah, istilah tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti mengesahkan. Nah, untuk umat Islam, kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tadi kan yang namanya tauhid itu adalah mengesahkan. Jadi, kita sebagai umat Islam harus mengesahkan Allah atau pengakuan bahwa di alam semesta ini tiada Tuhan selain Allah. Jadi, kita sebagai umat Islam harus percaya, harus yakin bahwa di alam semesta ini tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ajaran Islam terdiri dari dua pokok, yakni akidah atau iman, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan aktivitasnya dalam masyarakat yang disebut dengan muamalah. Nah, muamalah, apa sih muamalah itu? Yakni muamalah adalah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan usaha-usaha lainnya. Kemudian, ruang lingkup pembahasan tentang keimanan. Nah, ruang lingkup pembahasan tentang keimanan ini ada 4, yakni 1, ilahiyah, yang kedua nubuwah, yang ketiga ruhaniyah, dan yang keempat adalah sam'iyah. Nah, sekarang yang pertama, ilahiyah. Apa sih ilahiyah itu? Yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, seperti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang pembahasannya berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah, itu namanya adalah ilahiyah. Kemudian yang kedua adalah nubuwah. Apa nubuwah itu? Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan sebagainya. Segala sesuatu yang menerangkan penjelasan atau pembahasan yang berhubungan dengan nabi dan rasul itu namanya disebut dengan pembahasan nubuwah. Kemudian yang ketiga yaitu ruhaniyah. Apa sih ruhaniyah itu? Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh. Itu semuanya disebut dengan pembahasan tersebut disebut dengan ruhaniyah. Kemudian yang keempat adalah sam'iyah. Apa sam'iyah itu? Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i, yakni dalil naqli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, dan sebagainya. Itu semuanya disebut dengan sam'iyah. Selanjutnya, adapun pengaruh rukun iman dalam kehidupan sebagai berikut. Yang pertama,
iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu kita itu yakin dan percaya tentang adanya Allah sebagai Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha Pemelihara, Maha Pelindung, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, Maha yang kaya, Maha Agung. Nah, kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat, yakni senantiasa patuh dan tunduk terhadap segala perintah Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Nah, kita sebagai umat Islam itu harus percaya bahwa malaikat itu senantiasa patuh dan tunduk kepada perintah Allah dan tidak pernah durhaka terhadap Allah. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa kitab-kitab yang telah Allah turunkan itu adalah benar-benar firman-Nya Allah. Kemudian yang keempat adalah iman kepada para nabi dan rasul, yakni menerima dan mematuhi segala ajarannya dan meneladani akhlaknya. Memberi keyakinan kepada umat muslim bahwa semua nabi dan rasul itu mempunyai misi suci yang sama. Yakni apa misi tersebut? Mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Yaitu agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diberi tugas menyampaikan ajaran agama yang paling lengkap untuk dijadikan way of life atau jalan hidup bagi seluruh umat manusia. Lah, apa agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Yakni agama tersebut adalah agama Islam. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, manusia akan senantiasa menjaga diri untuk selalu taat kepada Allah, mengharapkan pahala di hari kemudian dan menjauhi larangan karena takut akan siksaan kelak di kemudian hari. Kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa kelak akan ada hari kiamat. Nah, bahwa di kemudian hari itu akan ada namanya hari kiamat. Lah, yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yakni dapat mendorong seseorang untuk bersikap berani dalam menegakkan keadilan dan juga kebenaran dalam meninggikan kalimat Allah. Nah, ia tidak takut menghadapi resiko dan bahaya yang mengancamnya sebab ia yakin bahwa kematian, rizki, nasib, dan semuanya itu ada di tangan Allah. Selanjutnya adalah ajaran tentang ihsan. Nah, kata ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu hasanah yuhsinu husnan, yang berarti baik atau bagus, dan juga ihsan itu bisa diartikan juga dengan kemurahan hati atau dermawan. Nah, ihsan dapat diartikan melakukan berbagai amal kebaikan kemanusiaan yang didasarkan atas ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ihsan di sini dalam arti yang demikian itu pada hakikatnya itu dekat dengan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini berarti sifat-sifat terpuji yang sudah tertanam dalam jiwa manusia tersebut, jiwa seseorang tersebut. Nah, sehingga telah melekat menjadi kepribadian dan juga menjadi karakternya. Lah, di mana perbuatan ini timbul atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari luar, dan semata-mata perbuatan ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya untuk pembahasan dari bab 5. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila susunan bahasanya kurang bagus menurut jenengan-jenengan sedaya, menurut kalian semua. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di bab yang selanjutnya. See you.